Beberapa daerah di Jawa Tengah dilanda banjir menyusul tingginya curah hujan, penurunan muka tanah, dan alih fungsi lahan di dataran tinggi sejak akhir 2022 hingga pekan kedua Januari 2023. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah pusat hanya menyasar di bagian hilir. Hal tersebut tercermin dari berbagai program yang dicanangkan Kementerian PUPR di Kudus, Pati, dan juga Rembang. Misalnya meningkatkan kapasitas rumah pompa drainase kencing yang masuk ke Sungai Wulan di Kecamatan Jati Kudus. Direncanakan PUPR akan menambah kapasitas pompa menjadi 10 kali lipat dari hanya 500 liter per detik menjadi 4.500 atau 5.000 liter per detik untuk menangani banjir kawasan seluas sekitar 9 km persegi. Kemudian menormalisasi Sungai Wulan sepanjang 47 km selama 2 tahun dengan biaya 1,4 triliun rupiah dari pinjaman The Asian Development Bank atau ADB. Melalui Food Management and Coastal Protection Project yang tahapannya baru masuk proses lelang. Kementerian PUPR juga bakal menyelesaikan normalisasi Serang Wulan Drainase 1 atau SWD 1 dan Sungai Serang Wulan Drainase 2 SWD 2 atau sistem pengendali banjir di Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Jepara. Pangkalnya sudah mengalami pendangkalan. Adapun SWD 1 saat ini sudah ditangani sepanjang 10 km dari total 32 km. Dan untuk SWD 2 telah ditangani 7 km dari total 23 km dan diharapkan tahun ini dapat selesai. Di antara SWD 1 dan 2 ini juga akan dilengkapi dengan kolektor drain atau saluran yang berfungsi sebagai pengumpul debit dari saluran air yang lebih kecil, serta mengaktifkan saluran kalimati yang menghubungkan SWD 1 dan 2. Selain itu juga akan dibuatkan pintu air yang dilengkapi pompa. Dan selanjutnya mengoptimalkan pintu air Wilalu yang dibangun era kolonial Belanda. Pintu air ini mengatur pembagian aliran Sungai Serang ke arah Sungai Juwana di Pati dan Sungai Wulan. Juwana sendiri merupakan daerah rawa buangan air atau retarding basin. Selain itu, juga melanjutkan normalisasi Sungai Juwana dan tanggul sungai yang baru rampung 10 km dan tersisa 6 km. Kemudian, bendung karet dengan volume 4,6 juta meter kubik juga menjadi sasaran. Sebelumnya diketahui bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyalurkan dana siap pakai atau DSP kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,25 miliar rupiah untuk penanganan banjir. Sebesar 3,25 miliar rupiah diantaranya untuk penanggulangan bencana bah di 13 kabupaten atau kota. Selain itu, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik senilai 1,5 miliar rupiah atau masing-masing 100 juta untuk wilayah terdampak, yakni Demak, Jepara, Pati, Rembang, Kendal, Batang, Pemalang, Kabupaten atau Kota Tegal dan juga Brebes. Lalu Kabupaten Kota Pekalongan masing-masing 150 juta rupiah dan 200 juta rupiah untuk Kota Semarang. Melalui situs web BNPB, Suharyanto selaku Kepala BNPB Letjen TNI menyarankan Pemprov Jateng menjadikan bencana kali ini sebagai momentum melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih baik. Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan puncak musim hujan Jawa Tengah akan terjadi pada Januari hingga Februari 2023. Jawa Tengah juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan juga angin. Guna meminimalisir resiko akibat hujan deras, BNPB bersama BMKG mengoperasikan satu pesawat CASA TNI untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di Jawa Tengah sejak awal Januari lalu.